Waspada, demam berdarah denggi mengintaimu. Hai kawan-kawan semuanya. Kalian tahu nggak sih kasus demam berdarah denggi di dunia pada 1 dekade terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang mana WHO melaporkan pada tahun 2000 terjadi 505.430 kasus dan meningkat menjadi 5,2 juta kasus pada tahun 2019, yang mana kasus tersebut tersebar di seluruh dunia. Di negara kita sendiri, Indonesia, Kementerian Kesehatan melaporkan pada tahun 2022 terdapat 131.265 kasus yang menyebar di seluruh negeri dengan 1.183 kematian, yang mana 40% kasus tersebut terjadi pada anak usia 0 sampai 14 tahun. Nah, kawan-kawan, sudah tahukah kalian apa sih penyakit demam berdarah denggi itu? Demam berdarah denggi adalah penyakit yang terjadi apabila seseorang tergigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang sebelumnya sudah terinfeksi virus denggi. Dan penyakit ini sering ditemukan di negara tropis. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Yang pertama, badan nyamuk berwarna hitam dengan belang-belang putih pada seluruh badannya. Yang kedua, dapat berkembang biak di tempat penampungan air bersih, misal bak mandi atau barang bekas yang tergenang air. Yang ketiga, tidak dapat hidup di air yang kotor. Yang keempat, menggigit manusia pada pagi dan sore hari. Yang kelima, dapat terbang hingga 100 meter. Dan yang terakhir, hinggap di pakaian yang digantung di dalam ruangan. Jika kalian bertanya-tanya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya demam berdarah denggi? Jawabannya ada beberapa. Yang pertama, kekebalan tubuh yang rendah. Yang kedua, padatnya jumlah penduduk. Yang ketiga, musim penghujan yang menyebabkan banyaknya genangan air. Lalu yang terakhir, perilaku membuang sampah sembarangan. Seseorang dapat mengalami gejala awal umumnya 4-7 hari setelah mendapatkan gigitan nyamuk. Adapun gejalanya seperti diawali dengan demam, nyeri otot dan sendi, terdapat bintik atau ruam merah di kulit, disertai mual dan nyeri ulu hati. Pada kasus yang parah, dapat terjadi pendarahan dan syok yang membahayakan nyawa. Nah, kawan-kawan, apabila sudah terlihat gejala tersebut, segeralah menuju pelayanan kesehatan terdekat. Apa saja sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah tertularnya demam berdarah denggi? Mencegah demam berdarah denggi dengan 3M+, menguras, menutup, dan menggunakan kembali. M yang pertama adalah menguras. Artinya, kita wajib menguras dan membersihkan wadah berisi air minimal 1 kali dalam seminggu. M yang kedua adalah menutup. Artinya, kita wajib menutup wadah penyimpanan air dengan rapat dan mengubur barang bekas yang bisa tergenang air sehingga menjadi sarang nyamuk. Dan M yang terakhir adalah menggunakan kembali. Artinya, kita disarankan untuk mendaur ulang kembali barang bekas agar dapat dimanfaatkan kembali. Lalu, kalau plus itu apa sih maksudnya?
Plus sendiri artinya adalah kegiatan tambahan untuk mencegah demam berdarah denggi. Yang mana? Yang pertama, menaburkan bubuk pembunuh jentik nyamuk ke dalam wadah air yang sulit dibersihkan. Yang kedua, tidur menggunakan kelambu. Yang ketiga, memelihara ikan untuk memakan jentik nyamuk. Berikut adalah jenis ikannya. Yang keempat, menanam tanaman pengusir nyamuk. Berikut adalah jenis tanamannya. Yang kelima, tidak menggantung pakaian di dalam ruangan. Yang keenam, memasang kawat kasa di ventilasi jendela. Yang ketujuh, menggunakan obat anti nyamuk. Dan yang terakhir, memperhatikan kebersihan lingkungan. Hayo, siapa yang sudah melakukan semuanya? Kalau belum, segera dilakukan ya, karena kalian harus tahu, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.